Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini di video ini saya akan ngebahas topik yang menarik yang saat ini memang lagi booming, yaitu bisnis digital ya. Dan kita udah nggak bisa hindari lagi, dan mungkin kita juga bisa lihat di luar sana bahwa sejak adanya ChatGPT, AI dan yang lainnya, itu bisnis digital menjadi salah satu potensi bisnis yang banyak orang lakukan ya, banyak orang maksimalkan, dan potensi ini adalah salah satu peluang yang gampang untuk cuan dan bahkan profitnya besar gitu ya. Dan dari mana ya, nggak cuman teman-teman juga bisa lihat di iklan atau berseliweran di mana-mana, kita juga bisa cek di Google di sini. Misalnya saya coba ketik bisnis digital ya. Jadi kita memang bisa lihat trennya juga gitu ya, lagi naik apa enggak gitu ya. Oke, kayak gini bisnis digital, misalnya e-book ya, atau produk digital. Ini sebagai pembanding ya, jadi saya bikin beberapa jenis gitu ya, produk digital. Oke ya, jadi saya pakai Google Trend untuk melihat tren ini ya. Kita buka dulu aja di Indonesia dan saya akan scroll selama 5 tahun terakhir. Oke, ini pembandingnya. Nah, kita bisa teman-teman semua grafiknya meningkat ya di tahun ini, karena memang saat ini banyak orang yang sedang berlomba-lomba untuk memanfaatkan potensi untuk menjadi sebuah cuan ya, untuk menghasilkan income dari internet. Yang memang tahun 2021 sempat redup gitu. Mungkin teman-teman sudah melihat, wah e-book sekarang udah nggak populer lagi gitu ya, sudah saturate. Tapi sekarang orang-orang berlomba jualan e-book yang harganya 99.000, 100.000, 300.000 dan yang lainnya. Ya, karena memang sekarang sejak adanya AI ini atau ChatGPT misalnya, yang paling gampang teman-teman bisa bikin e-book hitungan menit ya. Dan ketika saya lihat iklan yang seperti ini gitu ya, saya iseng gitu ya baca-baca komen ya. Tetap aja akan ada selalu orang-orang yang mungkin berkomentar seperti ini. Oh, nanti diajarin jualan e-book lagi. Oke. Atau misalnya nanti diajarin jualan hal yang sama ya, pakai AI dan segala macamnya. Dan kalau teman-teman mau perhatikan sejenak, berarti ada sesuatu yang mirip ya. Kita jual sesuatu, diajar untuk bikin sesuatu yang sama, kemudian diajar hal yang sama, dan terus menerus seperti itu. Dan artinya malah hampir mirip kayak scam piramid ya, atau piramid scam ya. Saya nggak usah ngebahas di luaran sana, atau misalnya di bisnis saya sendiri, secara nggak langsung saya sedang membangun sebuah piramid scam ya, tapi dalam hal yang baik. Dan saya nggak tahu lagi nyebutnya istilahnya apa, metodenya apa, tapi ya piramid scam. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana Anda bisa membangun sebuah piramid scam yang berhasil ya. Jadi saya akan langsung aja ngebahas bagaimana Anda bisa membangun sebuah piramid scam yang berhasil. Ya, karena memang saya nggak tahu lagi nyebutnya istilahnya apa ya. Karena memang ini akan terlihat seperti itu ya. Kita lihat. Ini adalah saya ya. Oke, ini adalah saya, dan mungkin saya mengajarkan solopreneur, coach, course creator, atau orang-orang expertise yang ingin menghasilkan income dari apa yang mereka miliki, skillnya, pengetahuannya, knowledge-nya ya. Dan misalnya saya mengajarkan Anda satu orang pertama, mengajarkan orang yang kedua, dan orang yang kedua ini ketika saya ajarkan ya, misalnya bagaimana menghasilkan expertise mereka, dan mereka mengajarkan hal yang sama ke customer mereka, ke klien mereka yang lain. Mereka melakukan hal yang sama, mengajarkan juga untuk bikin course, mengajarkan juga untuk mendapatkan klien lebih banyak, mengajarkan list building lagi, mengajarkan desain lagi atau website building lagi. Dan orang-orang yang tadi juga mengajarkan yang sama ya. Misalnya di salah satu bisnis saya, misalnya saya ngajarin jualan e-book misalnya, orang ini ngajarin lagi hal yang sama untuk jualan e-book juga misalnya. Dan ya mau nggak mau ya, Anda bisa bahwa adalah sebuah piramid scam ya. Dan saya nggak bisa ngelak lagi, ini adalah sebuah piramid scam. Dan kita lihat, yang namanya piramid scam akan terkesan bahwa orang yang paling bawah akan rugi. Oke, orang yang paling bawah nggak akan dapat untung ya, pasti akan ketinggalan, karena yang paling untung adalah yang paling atas. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Jadi saya akan anggap ini adalah bisnis saya nggak akan nyebutin A, B, C, D atau orang lain ya. Ini adalah bisnis saya ya. Saya menjalankan sebuah piramid scam. Saya membantu orang-orang yang ingin membangun sebuah solopreneur, seorang coach atau konsultan, course creator, atau Anda seorang expertise yang ingin menghasilkan income Anda dari expertise Anda ya. Dan kita lihat, ini juga teman-teman semua dilakukan oleh para orang-orang top di industri ini, kayak misalnya Sam Hoffman, Andy Singhal, Tony Robbins, Imam Ghazi, atau Alex Hormozi ya. Mungkin beberapa dari Anda juga udah kenal dengan mereka semua, dan mereka juga melakukan piramid scam yang sama. Mereka mengajarkan sesuatu, mengajarkan
klien mereka, customer mereka, dan customer mereka melakukan hal yang sama, dan begitu seterusnya. Makanya di luar sana kalau ngeliat iklan-iklan dari mereka, komennya tuh sama gitu ya, tapi sebutannya kalau mereka adalah Ponzi scam misalnya. Oke, jadi intinya adalah bagaimanapun sebagus apapun bisnis Anda, ya akan selalu ada haters. Ya, tinggal bagaimana Anda memaksimalkan potensi ini, Anda berada di side yang mana, ya dalam hal yang baik atau negatif. Oke, kita lihat sekarang. Dan mungkin Anda akan berpikir bahwa hanya 1% orang-orang yang berhasil di luar sana yang topnya, dan 99%-nya adalah yang gagal. Oke, dan sekarang saya akan balik ini. Bagaimana Anda bisa menjadi 1 top persen, dan begitu seterusnya untuk semua orang-orang yang Anda ajarkan. Ya, ini dia. Ya, jadi kuncinya adalah bagaimana saya bisa menghasilkan pendapatan, atau saya bisa menghasilkan menghasilkan income, atau bagaimana bisnis saya terus menghasilkan income adalah dengan saya selalu sharing knowledge saya atau expertise yang saya miliki. Jadi ketika saya praktek sesuatu, saya menghasilkan, saya gagal, saya tulis yang gagalnya apa yang berhasilnya, dan yang berhasilnya saya bagikan, saya sharing misalnya dalam bentuk gratis, misalnya dalam bentuk video seperti ini, dalam masterclass, dalam workshop, dalam program, dan yang lainnya. Jadi kuncinya adalah dengan saya selalu sharing knowledge saya, expertise saya, maka saya akan mendapatkan uang saya kembali. Saya dibayar dari apa yang saya bagikan di luar sana. Perhatikan kuncinya, ketika saya bagikan sesuatu ke marketplace di luar sana, knowledge saya, expertise saya, pengalaman saya untuk melakukan sesuatu, maka saya akan mendapatkan bayaran dari sana. Saya akan mendapatkan get money back. Meskipun awalnya mungkin saya nggak berpikir bahwa untuk mendapatkan uang, tapi secara tidak langsung, mau nggak mau Anda akan selalu mendapatkan feedback. Ya, dalam bentuk apapun. Uang bisa, branding bisa, kepercayaan bisa. Tapi kembali lagi, kalau Anda membangun sebuah bisnis, semuanya akan nantinya akan menjadi income. Ya, dan ini dia. Kenapa orang-orang di luar sana 99% nggak berhasil, dan kenapa mereka tidak sukses seperti yang lainnya, atau top persennya, ya top 10%-nya lah, atau 1%-nya gitu lah. Karena memang mereka tidak membagikan pengalaman mereka, pengetahuan mereka, expertise mereka, atau apa-apa yang sudah mereka pelajari. Jadi mereka hanya menumpuk apa yang mereka pelajari dan mereka tidak bagikan. Mereka mungkin ngerasa pesimis, nggak yakin, malu, atau yang lainnya, atau mungkin khawatir sama pendapat orang lain dan yang lainnya, dan akhirnya mereka nggak mendapatkan income. Jadi sebenarnya mereka gagal karena diri mereka sendiri, karena mereka nggak terus melanjutkan piramid scam ini. Ya, mereka nggak bagian, mereka stop sampai di sini. Kalau saya terus bagikan, piramid scamnya akan terus jalan. Anda akan punya piramid scam Anda sendiri, dan ini nggak akan jadi seperti ini. Ya, nah ini akan jadi seperti ini. Posisinya akan dibalik, Anda akan menjadi topnya, dan Anda akan terus membantu orang-orang lainnya, customer Anda, klien Anda. Jadi dengan Anda membagikan knowledge Anda, sharing, expertise, apapun yang Anda miliki, tidak harus Anda nunggu sukses dulu, nunggu berhasil dulu. Ya, makanya saya bilang ketika Anda membangun sebuah bisnis digital atau seperti course kreator atau coach, maka Anda mulai dengan apa adanya dulu. Semakin Anda natural untuk memulainya, ya Anda akan lebih baik. Jadi nggak usah terpacu karena wah saya nggak punya screenshot penghasilan, saya nggak punya apapun itu ya. Anda masih benar-benar mulai dari nol, maka mulai post, mulai sharing, mulai bagikan dengan apa yang sudah Anda ketahui lebih dulu. Be natural. Jadi semakin Anda natural, Anda akan semakin mudah ngebangun bisnis Anda. Makanya saya selalu bilang ketika Anda ngebangun sebuah bisnis, Anda jangan terpacu dengan melihat perkembangan orang lain. Ya, fokus sama diri Anda sekarang sama yang akan ke depannya. Yang dulu sama yang sekarang dan akan yang ke depan. Jadi fokus perkembangan sama bisnis Anda mulai posting dari expertise, pengetahuan Anda saat ini, pengalaman Anda, apa yang Anda tahu sekarang. Oh, misalnya Anda kemarin coba menjalankan affiliate, ternyata Anda cuma menghasilkan misalnya 30.000, ya, dan Anda merasa Anda gagal di bagian A, B, C, D, berhasilnya di bagian E, E, F, G. Bagikan itu semua teman semua, apa adanya, berjalan, ya. Kalau Anda konsisten, maka hitungan sebulan, 2 bulan, Anda akan mulai progres, ya. Dan itu adalah sesuatu yang paling penting dari bisnis Anda, progres bertahap tapi berkelanjutan. Oke, jadi ketika Anda melakukan hal ini, ya, maka konsepnya nggak akan seperti lain lagi. Anda akan punya piramid scam Anda sendiri. Anda akan bantu orang-orang based dari pengalaman Anda sendiri, dan mereka juga akan ngebangun bisnis yang berhasil karena mereka akan ngikutin pengalaman Anda, adventure Anda bertahap gitu ya teman-teman semua. Jadi
apapun yang mungkin Anda lihat di sini, ya saya nggak akan bisa nyebut metode apa lagi, ya memang buang nggak mau Anda memang sedang membangun sebuah pyramid scheme, ya saya nggak bisa ngelak atau apapun itu, ya inilah pyramid scheme. Di luar sana yang Anda lihat mentor-mentor Anda semuanya melakukan hal yang sama, ya. Anda bisa belajar bikin bis digital, Anda diajarin jualan produk digital, ya nantinya Anda akan jual produk digital juga, dan begitu seterusnya, terus ke bawah. Dan itu akan berhenti kalau Anda tidak terus membagikan. Ya, Anda akan gagal ketika Anda tidak membagikan apa yang Anda miliki. Ya, nah mungkin bisa jadi nggak semuanya akan jualan produk digital. Bisa jadi saya punya customer, misalnya dia seorang, misalnya satu klien saya adalah di health coach ya, di bidang kesehatan. Ya, nggak semuanya akan ngajarin jualan produk digital. Bisa jadi dia jualan misalnya kelas dietnya dia, programnya dia. Dan saya punya customer misalnya life coach ya, life transformation coach ya, dia ngajarin bagaimana apa yang dia miliki berdasarkan pengalaman dia, life coachnya. Saya punya customer juga di bidang industri ya. Jadi sekali lagi ya, pyramid scheme nggak selalu semuanya pyramid scheme. Anda akan punya customer yang berbeda-beda, tapi intinya adalah konsepnya akan terlihat seperti piramid, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang negatif ya. Jadi Anda akan berhenti, Anda akan gagal, Anda akan berhenti untuk melanjutkan bisnis Anda, atau bisa dibilang dia gagal ketika Anda berhenti atau stop untuk membagikan apa yang Anda miliki. Oke, jadi Anda akan mendapatkan income atau bayaran ketika Anda terus membagikan apa yang Anda miliki, pengalaman Anda, knowledge Anda, expertise Anda, baik itu gratis ataupun berbayar. Nah, maka nggak ada lagi istilah 99% gagal. Selama orang-orang yang tadi, mungkin Anda di bagian sini, di bagian bawah atau di bagian yang lainnya, Anda terus membagikan apa yang Anda miliki, Anda nggak akan jadi yang 99%. Anda akan naik jadi yang 1 atau top 10. Mungkin ini adalah market Anda juga. Ada solopreneur, ada coach, ada konsultan, ada course creator, atau para expert. Tapi yang paling penting adalah, ya, bagaimanapun itu bisnis Anda atau pyramid scheme yang sedang Anda bangun, pada dasarnya Anda sedang membantu orang-orang untuk keluar dari keadaan yang tidak mereka inginkan atau keadaan mereka saat ini ke keadaan yang mereka inginkan atau hasil yang mereka ingin dapatkan. Dan gap itu adalah bisnis Anda, ya. Jadi gap antara keadaan sekarang dan keadaan yang mereka inginkan itu adalah bisnis Anda. Dan di sini adalah peran bisnis Anda. Jadi kalau memang terlihat seperti piramid scheme, yang memang karena terlihat seperti itu, tapi pada dasarnya adalah Anda sedang membantu orang-orang untuk keluar dari keadaan yang tidak mereka inginkan atau keadaan yang sekarang ke keadaan yang mereka inginkan dalam industri atau niche yang manapun. Nah, oke, itu dia teman-teman semua ya, menjelaskan tentang bagaimana Anda melihat bahwa saat ini bisnis digital sedang booming dan banyak orang melakukan hal yang sama berulang-ulang kali. Pada dasarnya itu adalah sesuatu yang baik-baik saja, ya. Dan tinggal Anda pilih, Anda kategori yang memang negatif, melihat sesuatunya dari sisi negatifnya, atau melihat sesuatu dari segala hal yang positifnya. Jadi kalau Anda melihat hal yang positif adalah sesuatu yang bisa Anda maksimalkan untuk menjadi sebuah potensi cuan. Tapi yang jelas, yang terbaik adalah Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan cara natural, yang baik, ya. Anda mau mulai dari nol juga nggak masalah, tidak usah dipaksakan. Anda bahkan nanti harus melakukan hal yang curang atau yang lainnya. Bila natural, maka bisnis Anda akan berkembang dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.